Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya damai sejahtera melingkupi, memenuhi setiap hidup kita, sehingga kita selalu dihibur dan dikuatkan oleh kasih dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita boleh merenungkan suatu tema, yaitu doa minta kesembuhan. Saya tidak memahami apakah Anda adalah seseorang yang mengalami sakit. Apakah engkau, saudara-saudaraku, mengalami penyakit, berbagai macam kesakitan yang engkau derita, apapun itu penyakitnya, dan engkau merasa apakah masih ada Tuhan? Dan kau bertanya-tanya, mengapa Tuhan memberikan saya penyakit ini? Apakah Tuhan mampu menyembuhkan penyakit saya ini? Apakah Ia mampu dan sanggup memulihkan hidup saya yang sedang sakit ini? Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada suatu kisah di dalam Alkitab yang dikatakan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai macam cara. Ia datang ke para tabib, namun ia begitu mengeluarkan banyak uang. Sayangnya bukan makin membaik, justru semakin buruk keadaannya, dan dia menghabiskan banyak hartanya, namun tak kunjung sembuh. Di satu sisi, seorang perempuan ini mendengar berita tentang Tuhan Yesus, dan ia mencoba mendekati Tuhan Yesus. Ia beriman, ia berpengharapan, oh, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itulah iman, pengharapan seorang perempuan ini. Seketika ia langsung saja menjamah jubah Yesus. Langsung seketika itu juga, ketika ia menjamah jubah Yesus, berhentilah pendaharanya, dan ia merasa pulih. Bahkan badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada suatu tenaga, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi sangat takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ia kemudian tampil menghadap Kristus, tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu yang terjadi kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin beberapa dari kita, mungkin beberapa dari engkau, saudara-saudaraku, saat ini mengalami penyakit yang cukup berat. Mungkin Anda mengalami sesuatu yang saudara rasa tidak mungkin ini bisa dipulihkan. Mungkin saudara merasa ini tidak ada jalan keluar. Saudara merasa putus asa. Saudara merasa pesimis. Saudara tidak punya pengharapan. Saya memahami jika penyakit-penyakit ini mungkin seringkali membuat saudara susah tidur, menjadi saudara khawatir dan sangat takut. Namun satu hal saya ingin mengingatkan kepada saudara, bahwa saudara memiliki Tuhan yang jauh lebih berkuasa dibandingkan penyakit
penyakit saudara. Ketika Tuhan mengatakan sembuh, penyakit saudara yang saudara derita pasti sembuh. Meskipun selama bertahun-tahun tidak sembuh, jika Tuhan menghendaki sembuh, maka saya percaya dengan kuasa Kristus, dengan anugerah Kristus, dengan kehendak Kristus, pasti sampai hari ini Tuhan mampu menyembuhkan dengan sekejap. Seperti bagaimana Yesus menyembuhkan perempuan yang memiliki pendarahan selama bertahun-tahun itu, percayalah kepada Tuhan Yesus seperti perempuan itu. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua yang sedang sakit untuk melakukan apa yang perempuan itu lakukan, yaitu mendekat kepada Yesus. Datang kepada Yesus, memohon anugerah belas kasihan Kristus, memohon kehendak Kristus, sehingga kita boleh dipulihkan dan menerima mukjizat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berdoa meminta Tuhan untuk menyembuhkan kita, tetapi kita tidak mau mendekat kepada Tuhan itu sendiri. Jika kita ingin mengalami kesembuhan dari Tuhan, mendekatlah kepadanya. Sesungguhnya Dia tak pernah jauh dari kita. Tuhan telah menyediakan pengenalan akan dirinya melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Maka itu, jika saudara ingin mendekat kepada Tuhan, saudara dapat melakukannya dengan cara membaca firman Tuhan. Di sana ada berbagai macam berkat, ada mukjizat yang luar biasa, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa melalui firman-Nya. Kesembuhan yang Tuhan sediakan sebenarnya bukanlah sekedar kesembuhan secara fisik, melainkan yang terpenting adalah kesembuhan secara rohani, dan saudara dan saya dapat memperolehnya melalui pengenalan akan dirinya, yaitu melalui pembacaan firman Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia mau menyembuhkan saudara dan saya. Mari kita bersama-sama mendekat kepada Tuhan seperti Dia mendekat kepadamu. Keajaibannya di dalam hidup saudara sebenarnya tidak akan jauh dan tidak pernah jauh. Teruslah berdoa meminta kesembuhan. Selagi menunggu kesembuhan itu, janganlah mengeluh, janganlah putus asa, jangan malah menjauh daripada Tuhan, melainkan mari bersyukurlah dan mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan bahwa Engkau sungguh baik. Tuhan, jika 2000 tahun yang lalu Tuhan mampu melakukan mukjizat-Mu kepada perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan, hamba-Mu juga percaya menyerahkan untuk pendengar-pendengar pada hari ini. Tuhan boleh melihat segala kelemahan tubuhnya, segala macam penyakit yang mereka derita ya Bapa. Mulai penyakit yang ringan sampai penyakit yang luar biasa ganasnya. Kiranya dengan kasih Kristus, kehendak Kristus boleh memulihkan, menjamah, memberikan kesembuhan, sehingga Tuhan boleh menurunkan mukjizat-Mu atas kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh menunjukkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin mengenal akan Kristus, mengenal akan Tuhan yang besar, mengenal akan kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh mendengar setiap keluh kesah, penderitaan, masalah, tantangan, penyakit yang kami alami. Di dalam nama Yesus kami mau beriman dan percaya bahwa kami telah disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.